Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu. Mari kita buka firman Tuhan, berita sukacita dalam ibadah minggu kita hari ini. Tertulis dalam kitab Lukas pasal yang ke-11 ayat 27 dan 28. Lukas 11 ayat 27 dan 28. Beginilah firman Tuhan. Siapa yang berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata padanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, almarhum Ibu Suciatmi, ibunda dari Bapak Presiden Joko Widodo, ketika anaknya terpilih menjadi seorang presiden, dia diwawancarai. Dia ditanya, "Bagaimana ibu perasaanmu? Anakmu sudah menjadi seorang presiden." Kemudian dia menjawab, "Saya pasti merasa bangga. Saya pasti merasa senang. Karena itulah sebenarnya yang menjadi impian dan harapan dari setiap orang tua. Boleh melihat anak-anaknya berhasil, boleh melihat anak-anaknya hidup dengan baik di waktu yang telah ditentukan oleh Tuhan." Lalu kemudian dia juga mengatakan, "Tapi satu sisi saya juga merasa takut." Mengapa? Karena sekarang dia bukan lagi milik saya. Karena dia sekarang sudah mengemban tugas yang lebih besar, tanggung jawab yang lebih besar, bahkan bisa dikatakan hidupnya tidak lagi sepenuhnya milik kami. Saya takut dia tidak sepenuhnya mampu melaksanakan tugas itu dengan baik. Saudara-saudara, kemudian para wartawan bertanya, "Lalu kalau menurut ibu, apa yang bisa ibu pastikan yang meyakinkan ibu bahwa dia akan sanggup melaksanakannya?" Dia kemudian berpesan, "Saya telah mendidik setiap anak-anak saya hanya 2 hal. Yang pertama, saya selalu berpesan kepada mereka mulai dari kecil. Yang pertama, jangan pernah ambil apa yang bukan menjadi hakmu." Saya selalu memesankan ini kepada anak-anak saya. Dan saya melihat beberapa waktu ke belakang dia melakukan ini dengan baik. Jangan pernah ambil apa yang bukan menjadi hakmu. Dan yang kedua, saya selalu berpesan, jangan pernah cemburu atas apa yang dimiliki oleh orang lain. Dan saya juga melihat anak-anak saya ini tidak pernah terpengaruh. Yang mudah-mudahan sampai selama-lamanya
Mereka hidup dengan kesederhanaan mereka, tanpa pernah cemburu melihat orang lain lebih bahagia dari mereka. Inilah yang membuat saya bangga sebagai seorang ibu, sebagai orang tua yang telah mendidik dan mengajarkan mereka mulai dari kecil, dan saya yakin dia sanggup melakukannya. Demikianlah sepintas pembicaraan tersebut, Bapak Ibu Saudara. Namun yang mau kita lihat ketika diperhadapkan dengan perikop ini, kalau menurut kita bagaimana? Apakah Ibunda Jokowi tersebut sudah merasakan kebahagiaan? Atau masih sering dihantui oleh rasa takut tadi, lebih besar dihantui rasa takut? Yang pasti kita tidak bisa mengetahuinya, dan yang pasti pribadi lepas pribadilah yang mampu menjawabnya. Muhado amanina, apakah engkau sudah berbahagia hingga saat ini? Manang junjung depe dilele biar nirohai kita mengidaka ia nakota dohotakan hasil. Kalau orang yang sudah sampai merasakan sukacita, pasti mereka akan bersukacita. Tapi ketika masih dalam proses semua, orang dope biar nirohai kan hidup. Eso jelas dope. Eso binoto dope headway. Tapi mari kita yakinkan diri kita, Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan hari ini. Satu hal yang pasti yang selalu dikumandangkan kepada kita dalam setiap minggu, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara-saudara, ada seorang motivator dari Australia. Dia hanya memiliki lengan satu, tidak seperti kita lengkap dua tangan. Dia berkata, janganlah kamu mencemburui kebahagiaan orang lain, sebab kamu tidak tahu tentang apa yang telah dia alami selama ini untuk sampai kepada kebahagiaannya saat ini. Janganlah pernah kamu mencemburui kebahagiaan orang lain, sebab kalau tidak tahu tentang apa yang telah dia alami selama ini. Saudara-saudara, memang berbicara tentang hati manusia, pengalaman hidup manusia, proses perjalanan kehidupan ini memang ada berbagai macam hal yang harus kita renungkan kembali. Bahwa kalau kita melihat bukan hanya pribadi kita, bahkan orang lain juga itu sama halnya seperti apa yang kita rasakan. Manusia itu bisa dikatakan memiliki beragam dimensi kehidupan dengan setumpuk pengalaman, berlapis pergumulan, tidak terhingga kesusahan dan sukacitanya. Sudah bercampur aduk di dalam kehidupan seseorang. Tidak mungkin kita memahami seutuhnya pribadi, karakter, ataupun perasaan seseorang itu, karena sudut pandang kita ini hanya terbatas. Masih banyak hal-hal yang tersembunyi ternyata, saudara-saudara, yang tidak bisa kita lihat tentang orang lain. Juga berbicara tentang kesusahan, juga berbicara tentang kebahagiaan. Masih banyak yang belum bisa kita pahami. Untuk itu jangan pernah mencemburui atau sekaligus merasa menyombongkan diri seolah-olah kehidupan kita lebih baik dari mereka.
Ada yang menarik yang mau kita lihat dalam perikop ini, saudara-saudara. Kita membaca sebelum perikop ini ketika Tuhan Yesus sedang mengajar dengan perkataan-perkataan hikmat, dengan kuasa-kuasa Allah, dia mengusir roh jahat. Orang-orang tertegun mendengar perkataan Tuhan Yesus. Orang-orang terkesima mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Tapi tiba-tiba ada seorang perempuan, seorang ibu yang menyeletuk. Dia berkata, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Lucu dong kan? Semua orang sedang serius mendengar pengajaran Yesus. Semua orang sedang tertegun melihat kemuliaan Allah hadir dalam diri Yesus. Tapi seorang perempuan kemudian menyeletuk, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Orang-orang mungkin terheran. Orang-orang mungkin menjadi teralihkan pikirannya. Aduh ini tahu. Hala serius tapi manangihon. Pitor topu makakai ibana. Dan lucu, aneh, bahkan dak dalam pikiran halak rah, tariwo tuhatan anidokna. Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Mungkin saudara-saudara sama seperti yang sering kita alami dalam hidup ini dan ini. Boleh tidak orang tanam berhasil, seseorang yang telah berhasil berdiri di hadapan kita, memberikan sepatah dua kata, wejangan atau nasihat bahkan pengajaran. Mungkin karena kita tertegun dengan keberhasilan hidupnya, ujungnya dan hata-hata naik tangi honota, kita tidak lagi mendengarkan pengajarannya. Alai bohinai itu naik idota. Agak tahe mertua mah ibadah. Betapa bahagianya ibundanya, betapa bahagianya kehidupannya, betapa bahagianya mereka saat ini. Gerak refleks kita secara otomatis tanpa sadar memberi pujian kepada orang tersebut. Kan hadu jujur dosomoni kita mertua hamuina yang aku saluhur di Pangaratoa. Ini teh aromna di Jakarta aman, aromna di Kalimantan aman, sekuda nami di Medan mah. Iya. Alihu teh di Jakarta ini, ahadu ulau nan lohotakan asing nih. Dah, sarupa dosomon di bawah nama di Jakarta, Kalimantan, di Medan, Penasidah, toko nomor 33 lampir somon iba indah doka. Hanya melihat dari luarnya saja tanpa pernah memahami bagaimana sebenarnya perasaan di dalam. Mungkin kalau ditanya, dia pasti tertegun melihat Yesus sudah berhasil. Dia pasti cemburu melihat Maria, sehingga dia berkata, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau. Tapi coba lihat dulu apa yang pernah dialami Maria. Pernah nggak dia memikirkan bagaimana dulu perasaannya? Dia harus mengandung, dia harus hamil tanpa pernah melalui proses pernikahan. Dalam budaya Yahudi ini sebuah aib yang begitu besar. Ini sebuah hinaan yang begitu besar. Tapi dia harus menanggungnya. Tahukah dia berapa hajib? Dia harus kembali ke Nazaret, ke Yerusalem, karena raja sudah memerintahkan dari Mesir untuk membunuh setiap anak kecil. Dengan
anak kandungan yang sudah hampir tiba waktunya, dia harus berjalan bersama dengan Yusuf kembali ke kampung halamannya. Pernah nggak dia merasakan hal itu? Melahirkan seorang anak tidak seperti yang diimpikan seorang ibu pada umumnya, di tempat yang layak, di tempat yang baik, mendapat perawatan yang baik. Dia harus mengalami melahirkan di kandang domba. Pernah nggak dia merasakan betapa berat kehidupan yang telah dia lalui? Ida upahan nak kaninga manginang nanti terbagi guru kita mangida dongata. Kata bodoh. Jangan-jangan Roy bana tu sangat tahu kumacik siap kita dope dulu dan dulu. Jangan-jangan dia datang ke perantauan ini lebih susah, lebih hajib daripada yang kita alami ketika kita sampai ke tempat perantauan kita. Jangan pernah melihat seseorang itu hanya ketika dia sudah berhasil saja. Kalau memang kita ingin belajar, ingin memotivasi diri sendiri, lihatlah proses-proses yang dia alami. Ternyata banyak kesusahan, ternyata banyak pergumulan yang telah dia menangkan. Jala ido nataida di bagasan terpukul aman ina. Ido ubahan ketika seorang ibu nyeletuk tadi mengatakan, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Yesus membatasi, Yesus mengkat, tidak. Bukan itu kebahagiaannya. Tapi yang membuat dia berbahagia adalah ketika dia mendengarkan firman Allah dan memeliharanya di dalam hatinya. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu Saudara, mungkin pengalaman kita pribadi menjadi sebuah kesaksian di dalam iman kita. Seandainya sama seperti yang dialami Maria pada waktu itu, seandainya dia menolak dahulu, bagaimana? Apakah dia merasakan kebahagiaan itu saat ini? Tidak. Seandainya dia menyerah, aku tidak mau, aku malu, aku terhina, apakah dia sampai kepada kebahagiaan itu? Tidak. Seandainya dia tidak mendengarkan firman itu dan tidak memeliharanya di dalam hatinya, memenangkan setiap proses itu, apakah semua itu bisa dia rasakan dalam hidupnya ini? Tidak, Bapak Ibu. Dan kita juga mungkin seperti itu. Seandainya dahulu Anda tolan kotik dope nahacit pinter mangalualu tuhu tahu mangulat mau kan tola pau sangat tau bohado saudo hita somono tidak oma mulat mau tak tolak kubena mangarap toon nasi kolaon loja sudah hebeng habis tiki dan adong labana hak langsung menyerah. Apakah kita merasakan kebahagiaan itu? Tidak. Nama bahan kita gabi hal nama tua iman ala tatangihon hatani debata jala tapeo hatai di bagasa rohata ide ubahin gabi halak nama tua kita aman ina. Ketika kita melihat dari bahasa aslinya, berbahagialah, bahasa aslinya berkata makarios, yang artinya diberkatilah engkau Bapak Ibu Saudara, diberkatilah orang-orang yang telah mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Alai molo so ditangi hoko hatai dijual hodo hatai dan dipeopo di bagas seroham, maka engkau tidak akan mendapat berkat tersebut. Alai molo ditangi hoko hatai uhud dipeopo di bagas seroham, hamu ma'amang inang halak namar duai.
Seandainya Maria dahulu tidak mengindahkan firman perintah dari malaikat itu, Maria tidak akan menjadi ibu yang paling berbahagia dari seluruh kaum ibu perempuan di dunia ini. Jebuha bulu di doa hamona ngagabi halak nama tua hamu mana ngadong dobe biar merohai arong do cerita takola penes takola kere jadi kapece na bangga na doga nanti lebih bangga dobe na dobe mulu ke petita ya nakona kan hidup bagus itu memuji diri BICB kan itu. Dang naneng dohono ku adong dohia pengalaman menarik mulu ulah tuku tahami. Saya binege do husip-husip ni akan dongan ina tugo ida mertua ho petita anakmu inda do tua makon. Tahu dua tiga petita ina ibadah musim. Bukan do sekolah na tahu do to mati inda mah. Anggu di rohaku Tuhan aku mana foto poha nagabi pentito 1.000 luas 1.000 manusia dupa 1.000 luas 1.000 pangiluan Malaysia kita satu toru ikon komplit super komplit sempurna super sempurna perfect mah kan itu no nama kalomo honda gajah ngobukna no naso makalomo naso muni arong na makalomohon iko markumis man yan ali arong na sa makalomohon kanilo nuay ali kaya luhusok ko na tuwetoy pas masongon na kaningalis ang gubangga na pas di doa mang bangga doham ali hulu dotong panlubok na rotok kuba tinda do eso na ulaw na murah ulaw nuay naman mana mahodan buku humatanya dia tinggal mohon nama kuliah ini na tuwi nakula di patuku hot bangga lasne rohanai ahala memang ya kebahagiaan itu ternyata relatif kan di dunia. Jadi neng dohonok di bagasan ne ya mangina kebahagiaan itu Bapak Ibu Saudara bukan terletak pada orang lain. Di dalam hati kita masing-masing kebahagiaan kita itu. Tapi termaniburu kita bangapi yang kita mau taber soalnya digel guluni halah. Banyak tahu tuh luka soal dia proses dan kehidupan jatuh bangun kehidupan ini dia sudah mengangkat Allah kita olah nace saudi pintar marungut-ungut. Kebahagiaan itu bukan terletak pada orang lain tetapi dalam diri kita sendiri. Alani hasabab pome. Mulai na di bagasan proses dope hita amangina. Peyong mahatai, memehon mahatai. Uhud buat kamu tok di bagasan tang yang muna akadiana komune. Tidak akan turpuk episteli. Dengan apakah seorang muda bisa menjaga kelakuannya tetap bersih? Ahadu alusna. Hanya dengan mengandalkan firman Tuhan. Dan aduna asing. Hanya dengan mengandalkan firman Tuhan. Karena masa muda seorang itu besar taruhannya Bapak Ibu Saudara. Masa muda seorang itu besar taruhannya. Yang pasti ketika masa mudanya tidak dibenahi dengan pondasi yang kokoh, maka masa depannya lah yang akan menjadi taruhannya. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadi taruhannya. Nangunang digaji sita dua. Nunga matua hita. Nunga matukot-tukot. Ong dope ikut di lojaya kaya na kota hita. Aha nama jabatan na banguluo nama hina. Yang adong peholan na hacinday nama. Saya yakin kita tidak menginginkan hal itu. Alani mari kebahagiaan itu bukan pada orang lain tetapi
pada diri sendiri. Lihat anak-anak kita, lihat apa yang kita miliki. Hasabah pomei hamulate homai amangina di sido dapat muna las ngeroha, di sido dapat muna hamulate sia Tuhan de Bapa. Maka lihatlah kebahagiaan yang sesungguhnya bukan setelah Maria, setelah Yesus sampai kepada kehidupan di perikop ini, tapi karena Dia telah memenangkan firman itu dan menghidupinya di dalam hatinya. Nah itu kita jadi hal nomor 2 dia mengingat. Hal ini firman Tuhan mengatakan kepada kita, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Diberkatilah engkau Bapak Ibu ketika engkau telah mendengar firman ini dan engkau memeliharanya. Diberkatilah engkau Bapak Ibu, saudara-saudaraku, ketika engkau telah mendengar firman Allah dan engkau menghidupinya di dalam kehidupanmu, memenangkan kehidupan ini. Dalam masa mudamu engkau tetap menjaga kelakuanmu tetap bersih. Dalam masa mudamu engkau telah hidup di dalam kejujuran, di dalam firman Tuhan. Isi madapomu anon hatuaumi, isi mabui halas sonomu pasu-pasu di Tuhan ini. Tuhan